Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu kriminologi, di mana judul dari video saya ini adalah tentang kejahatan laut. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Menurut Abdul Muthalib Tahar menyatakan bahwa laut adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya. Salah satu contoh dari kasus kejahatan laut adalah illegal fishing. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Illegal Fishing. Secara umum, illegal fishing yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis atau modus, yakni yang pertama, penangkapan ikan tanpa izin, yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, yang ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, yang keempat, penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing, di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kedua Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang keempat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dilakukan melalui sanksi pidana berupa denda atau penjara dalam pasal 93, pasal 94, dan pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan atau SIUP, surat izin penangkapan ikan atau SIPI, dan surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI diancam 5-7 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar hingga 20 miliar. Adapun bagi nakhoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta. Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia yakni dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. The two ships with capacities of 200 to 250 gross tons were sunk by explosives. They were among 8 ships caught by the Navy fishing in the Arafura Sea without proper documents and permits on December 7th. The two Papua New Guinean flagged ships were picked up 2 miles off the coast. The fish confiscated from the boats have been auctioned, while the crew of 72, mostly Thai and Cambodians, as well as 7 Indonesians, are being held at the Ambon Navy base pending their trial. Authorities have already sunk 3 Vietnamese boats in Anambas in the Riau Islands earlier this month.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terus melakukan patroli di wilayah-wilayah yang berpotensi adanya pelanggaran illegal fishing. Contoh di WPP 571 Selat Malaka, 5711 di Laut Natuna Utara, kemudian di WPP 716 perbatasan antara Sulawesi Utara dan Filipina di Laut Sulawesi, dan WPP 718 di Laut Arafura. KRI Mubara dari TNI AL dan kapal patroli milik Bea dan Cukai. DC 2010 milik Bea dan Cukai bersama KN SAR Utama melakukan pengejaran terhadap kapal ikan asing Liu Huan Yuang 117 yang berusaha untuk masuk ke perairan Singapura. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kejahatan laut. Apabila ada kekurangan dalam materi saya mohon maaf. Saya harap video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.